Kita bersyukur kita sudah lewati tema yang baru berlalu, yaitu jangan melangkah kalau kita tidak bersama Tuhan. Amin. Setiap bulan gereja ini memiliki tema yang bisa menjadi perenungan kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan ini Tuhan menaruh sesuatu di hati kami semua di Elohim Global ini, yaitu hidup semakin serupa dengan Kristus. Hidup semakin serupa dengan Kristus kita ambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti, wow, saya ulangin ya. Ini menarik sekali nih ayat ini. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, haleluya, amin. Saya renungkan ayat ini, begitu saya dapatkan, wow, luar biasa ya. Luar biasa. Bahwa target kita ini, rupanya, target kita sebagai orang percaya, itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana Kristus bisa hidup, kita pun harus hidup seperti Kristus. Jadi dikatakan di sini barang siapa. Artinya, kalau saudara mengatakan bahwa Kristus ada di dalam saya, berarti saudara harus hidup seperti Kristus telah hidup. Tapi sayang ya, banyak orang yang bertanya-tanya sampai saat ini. Banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus hidup? Ini persoalannya. Masih banyak orang yang tidak percaya. Masih banyak orang bertanya-tanya, apa iya mungkin? Apa iya yang namanya Pak Marcel sebagai hamba Tuhan, dia hidup seperti Kristus sudah hidup? Apa iya saya sebagai hamba Tuhan bisa hidup seperti Kristus hidup? Wow. Saya renungkan ini. Saya renungkan. Bagaimana mungkin kita bisa seperti itu? Ya mungkin juga kita sebagai orang percaya masih bertanya-tanya. Tapi saya percaya saudara. Saya percaya. Hari ini kita akan mendapatkan jawaban yang luar biasa ya. Mungkin menjadi serupa seperti Kristus adalah keinginan orang percaya yang tingkat tinggi katanya mungkin. Wah nanti pastor, selalu pendeta, kalau kita sudah betul-betul sudah nggak mikirin apa-apa lagi. Kita hidupnya cuman bangun doa, makan tidur, bangun doa, makan tidur seperti itu. Mungkin baru bisa seperti Kristus, ya, mungkin seperti itu. Saya pernah saya dengar dari seseorang mengatakan begitu. Tapi saya katakan bahwa itu konsep yang keliru. Saya katakan konsep yang keliru, pemikiran yang keliru. Kalau saudara berpikir seperti itu, Kristus hidup. Bukan hanya makan, bangun, tidur, doa, bangun, tidak. Kristus bekerja. Amin. Sama seperti kita. Dia juga bekerja. Nah, mari kita perdalam. Ya, kita perdalam. Coba kita lihat. Di Roma 8 ayat 14. Ya, apa dikatakan di situ? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Anak Allahnya lemah sekali. Nah, ulang ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah
untuk Tuhan. Saudara jangan ragu-ragu. Saudara harus pasti bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara dipimpin oleh Tuhan nggak dalam hidupnya? Ada roh Allah nggak bekerja dalam saudara? Jadi saudara anak Allah. Jangan ragu-ragu saudara. Ya. Inilah kata kunci bahwa kita hidup harus dipimpin oleh roh Allah. Dan predikat baru kita adalah anak Allah. Anak Allah. Ya. Predikat baru itu adalah anak Allah. Tapi cek dulu. Roh Tuhannya aktif nggak dalam hidup saudara? Jangan mau predikat tapi tidak mau introspeksi. Saudara cek. Roh Allah aktif nggak dalam hidup saudara? Dikatakan semua orang yang dipimpin. Saudara sudah dipimpin roh Allah? Siapa yang dipimpin roh Allah? Angkat tangan. Ya, haleluya. Masih ada 4 orang yang gak angkat tangan. Berarti dipimpin siapa itu? Ya, saya bisa pastikan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak main-main mengatakan. Bila saudara dipimpin oleh roh Allah, maka saudara akan menjadi anak Allah. Yes. Jadi, ayo kita berlomba untuk dapatkan predikat anak Allah dengan dipimpin oleh roh Allah. Hidup dalam pimpinan dia. Hidup berjalan bersama dia. Sebagai anak Allah, tentu saudara kita harus mencontoh Bapa dong. Iya kan, sepakat dong? Anak harus melihat bapaknya. Pada diam nih. Dia mengerti apa dia nggak ngerti? Sebagai anak harus mencontoh Bapa. Yesus sendiri mencontoh Bapa. Ya. Nah, kita lihat Yohanes 5 ayat 17 mengatakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun juga bekerja. Inilah yang diberikan keteladanan Kristus di dalam kita. Kristus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang loh. Aku pun juga bekerja. Jadi, saudara, kalau saudara mau menjadi anak Allah, tetapi tidak mau bekerja, aduh, sorry. Keliru. Kita menjadi anak Allah, tetapi juga kita mencontoh Tuhan. Kita harus bekerja. Karena Allah sampai hari ini bekerja. Yesus bekerja dan kita juga bekerja. Katakan amin. Harus begitu. Ya. Jadi tanggung jawab sebagai anak. Kita udah diberikan predikat anak oleh Bapa. Kita harus bekerja karena dia sampai hari ini bekerja. Jangan berdiam diri. Disuruh melayani, oh nanti dulu. Ya kan? Ini yang menjadi persoalan antara kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, nggak nyambung dengan apa yang kita mau. Kita maunya sendiri. Yesus saja berkatakan, Allah Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga bekerja, kata Yesus. Yesus yang mengatakan begitu. Yesus yang mengatakan demikian. Masa iya kita tidak mau mencontoh Yesus? Karena kita sudah dapat predikat sebagai anak Allah. Kita harus bekerja Bapak Ibu Saudara. Jadi rancangan keserupaan yang Allah sudah rencanakan dari awal penciptaan sampai hari ini, itu waktu demi waktu digenapi oleh Allah itu sendiri. Keserupaan kita dengan Allah itu sudah dimulai sejak penciptaan.
Kita lihat ayatnya di Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada nggak yang setengah-setengah? Nggak ada Bapak Ibu. Dikatakan diciptakannya laki-laki dan diciptakannya perempuan. Dan kita adalah gambarnya Allah. Jadi menjadi serupa dengan Tuhan. Saya boleh katakan pada pagi ini. Menjadi serupa dengan Tuhan adalah keniscayaan. Amin. Ada amin nggak? Keniscayaan dan kepastian. Ya, kepastian. Jadi tidak ada yang ragu-ragu lagi. Oh, bisa nggak saya menjadi serupa dengan Kristus? No. Yes. Harus. Karena dia ingin kita menjadi serupa dengan dia. Baik rupa, baik juga karakter. Ya. Saya contoh begini Bapak Ibu. Saya minta Pak Marcel boleh maju sebentar ke depan. Bentar ya, saya mau sedikit dialog dengan hambanya ya. Pak Marcel, Bapak punya anak Pak? Punya ya? Oke. Bapak punya anak, wajahnya menurut Bapak mirip ibunya atau mirip Bapak? Bapaknya. Wah, waduh, minta tepuk tangan dong. Jadi Pak Marcel merasa bahwa anaknya itu mirip bapaknya. Ya. Senang nggak Pak punya anak? Senang ya? Waduh, senang. Jadi kalau kita punya anak serupa dengan kita, senang nggak perasaannya? Senang, amin. Ya. Nah saya tanya sama Pak Marcel, anak Bapak karakternya itu mirip Bapak apa mirip Ibu? Secara general nih, secara general. Rajinnya, baiknya, ramahnya, atau apanya. Mirip. Wah, mirip bapaknya. Wah, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Marcel. Ya. Nah, saya ambil ilustrasi seperti itu Bapak Ibu. Allah menciptakan kita. Dia jelas katakan, aku menciptakan kau segambar dan serupa dengan aku, dengan Tuhan. Ya. Artinya, Tuhan sudah lakukan itu. Sekarang, kita sebagai anak Allah, kita kan punya role model. Role model dari Allah. Kita sudah, apalagi Yesus sudah turun ke dunia. Allah itu sendiri turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita. Sebagai konfirmasi bahwa dia ciptakan kita serupa dengan Tuhan. Maka Yesus itu turun menjadi manusia. Itu konformasi Allah. Nah, setelah itu, Yesus melayani selama 3,5 tahun. Tercatat nggak di dalam firman Tuhan? Tercatat semua. Bahkan detail. Tuhan mengajar kita. Jangan ini, lakukan ini, lakukan itu. Itu semua adalah gambaran Kristus. Gambaran Kristus. Yesus penuh dengan kasih. Yesus penuh dengan kelembutan. Lalu, apakah kita tidak bisa memiliki karakter seperti itu? Bisa dong. Kita sudah belajar mengenai firman Tuhan. Saudara di sini yang belum pernah baca firman Tuhan, coba angkat tangan dulu. Saya mau tanya. Jadi mungkin nggak kenal Yesus nih. Ada yang nggak pernah baca firman? Puji Tuhan semuanya lulus. Jadi karakter Kristus itu ada di dalam firman. Dan kita bisa mengerti, oh, apalagi yang pernah ke Israel. Siapa yang pernah ke Israel? Wow, luar biasa. Kalau sudah pernah ke Israel, sudah semakin tahu, semakin jelas. Ya, Yesus disalib di mana, Yesus ditaruh di sumur di mana, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda tahu, di mana-mana lokasi sudah tahu. Dan semakin kita mengerti, wow, kita semakin tahu Yesus itu seperti apa. Nah, kita harus menjadi seperti dia.
Firman Tuhan ini yang kita terima setiap hari kita baca, kita ada gerakan baca Alkitab ya di grup kita ya. Nah, kalau ada yang belum daftar buru-buru sebelum Tuhan Yesus datang, nanti ditanya, udah baca Alkitab belum? Ya, kita baca. Itu adalah gambaran firman yang hidup, yang kita makan setiap hari. Dan itu adalah justru menguatkan saudara. Saudara tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau tidak ada campur tangan Roh Kudus. Kalau tidak ada Allah bekerja di dalamnya, saudara tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara perlu firman Tuhan, perlu baca, perlu renungkan. Sehingga apa? Firman itu menjadi daging. Ya, daging yang lama ini harus sudah dikalahkan, sudah dimatikan. Firman yang baru yang kita baca menjadi tumbuh di dalam kita. Kita hidup masih pakai daging. Siapa yang enggak pakai daging di sini? Semua masih pakai daging. Makanya firman yang kita baca itu masuk, kita renungkan menjadi daging. Dan itu yang kita kerjakan setiap hari. Kita bisa kuat. Kita bisa berjalan bersama Tuhan. Itu karena ada apa? Firman. Firman yang meneguhkan kita. Firman yang menguatkan. Tanpa firman kita akan jatuh semua. Bapak Ibu, ayo kita belajar melalui kebenaran firman. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi Bapak Ibu sama kita tahu bahwa kepastian ini harus kita punya. Keniscayaan ini kita harus miliki. Bahwa saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Jatuh bangun. Biasa Bapak Ibu. Siapa di sini yang gak jatuh bangun? Murid Yesus saja jatuh bangun. Orang yang dekat dengan Yesus pun jatuh bangun. Simon Petrus jatuh bangun. Tetapi pada saat Roh Kudus menguasainya, apa yang terjadi? Kuat. Bahkan dia rela mati, terbalik, disalib dengan kaki di atas. Itu karena Roh Kudus yang menguatkan. Jadi kita harus terus belajar, untuk belajar dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Ya. Karena apa? Kita sudah dipanggil Tuhan. Siapa di sini yang merasa belum dipanggil Tuhan? Sudah semua. Kalau enggak saudara, ya saya yakin enggak ada di tempat ini. Iya kan? Saudara sudah dipanggil Tuhan. Masalahnya saudara responi dong panggilan itu. Karena banyak orang yang pura-pura budak. Ya. Tapi kalau soal berkat janji Tuhan, buka di kupingnya dua-duanya dibuka. Lebar-lebar. Tapi begitu perintah, nanti dulu. Karena isi firman itu cuma dua. Perintah dan janji. Sudah. Kalau saya rangkumkan semua intisari dari firman Tuhan Alkitab itu adalah dua. Perintah dan janji. Kalau saudara taati perintah, maka janji itu akan tergenapi dalam hidup saudara. Banyak orang yang tidak mau mendengar perintah, tetapi menuntut janji Tuhan. Tidak mengerjakan bagiannya, tetapi minta Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Jadi hari ini kita belajar. Kita harus meresponi panggilan itu. Dan kita percaya bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jelas kita ini sudah dipilih Tuhan. Sudah dipilih. Sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dan Yesus, ya, kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sudah clear bahwa Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Itu sudah clear bahwa kita serupa dengan Dia. Mana ilah lain yang bisa menunjukkan wajahnya? Tidak ada. Selain ilah Allah kita, Yesus. Iya kan? Hebat ya. Jadi ia
Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita di saudaranya dia, semua sahabat. Tadi lagu WL bilang, sahabat kita sahabatnya. Yes, kita sahabat dia. Dan dialah anaknya yang sulung menjadi saudara kita. Oh, haleluya. Ya. Jadi kita menjadi orang-orang pilihan, dikatakan di dalam firman ini. Setiap orang percaya adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Jadi saudara orang yang dipilih. Ya. Nah, jadi 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, begitu saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hidup saudara berubah. Manusia lama saudara sudah habis, sudah mati. Karena Yesus sudah menebus saudara. Saudara adalah ciptaan baru. Amin, 2 orang. Amin. Ciptaan baru sudah datang. Yaitulah kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan diselamatkan. Berarti kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru harus menghidupi hidup yang baru. Tidak lagi pakai cara yang lama. Ya. Saudara, kalau pakai cara yang lama, saudara akan habis. Ya, saya berapa kali ke Israel, dari Mesir sampai ke Israel, tanah perjanjian, perbatasan, saya selalu katakan, saudara, hari ini juga saudara harus berubah. Tanggalkan cara lama, hidup lama, masuk tanah perjanjian. Karena saudara mau diberkati Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan, bukan lagi dipimpin oleh daging. Kalau saudara tidak bisa tinggalkan dan tanggalkan daging, maka cara lama terus akan menguasai saudara. Roh perbudakan akan ada terus di bawah. Oleh sebab itu tinggalkan sekarang. Ayo, siapapun itu, mau hamba Tuhan kek, mau siapa kek, hari ini saya otoritasnya, saya punya otoritas. Karena saya pembimbing rohani di sini. Saya harus katakan, tinggalkan, tanggalkan. Harus berubah. Harus pimpin oleh roh. Supaya saudara mengalami kemenangan. Saudara diberkati kalau saudara dipimpin roh. Gak akan menang saudara kalau masih hidup dalam daging. Ya, jangan dipikir kita sudah melayani, tidak, daging tidak bisa pelan-pelan menguasai kita. Bisa. Karena saudara tidak dipimpin roh. Persoalannya itu. Kembali kita lagi mau daging lagi berkuasa, daging lagi berkuasa. Ayo kita tinggalkan, tanggalkan. Dan selalu harus tiap hari kita introspeksi diri. Tidak boleh tidak. Tiap hari. Yesus saja tiap hari datang kepada Bapa. Selama dia pelayanan. Yesus tiap hari, pagi-pagi dia sudah cari Bapa. Tengah malam pun dia semalaman dia berdoa kepada Bapa. Bagaimana mungkin kita ini yang masih manusia tidak mau lakukan hal seperti itu? Apa kita lebih hebat dari Yesus? Nah, sebab itu kita teladan Kristus itu harus betul-betul nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, lakukan yang Kristus lakukan. Tidak bisa tidak. Saudara jangan mengaku mengasihi Tuhan kalau saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di sini saudara bisa sepertinya baik-baik. Tetapi pribadi saudara hanya pada saat saudara berdua dengan Tuhan, itulah saat yang semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Segalanya terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya harus katakan bahwa menjadi serupa harus ada perjuangan. Kita semua secara perlahan dan pasti bukan lagi menjadi manusia lama yang dilahirkan dari daging yang berdosa. Tapi daging yang sudah tidak ada lagi itu kita harus tanggalkan.
Barang siapa hidup oleh roh, maka daging tidak berkuasa lagi. Ya, nah, kita lihat di sini Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah saudara salibkan daging saudara? Saudara sudah menyalibkan daging dan hawa nafsu saudara? Harus. Kalau saudara mau hidup bersama dengan Tuhan, saudara mau dirubahkan menjadi serupa dengan Kristus, kuncinya salibkan daging. Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, kita harus menyadari bahwa otoritas menjadi anak-anak Allah, bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu menyatakannya. Buktinya apa? Ya, kita lihat di Roma 8 ayat 16, dikatakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa yang bersaksi? Roh Kudus yang bersaksi. Dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Asal Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu. Kalau roh lain ya saya nggak ngerti, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, clear. Bahwa kita harus betul-betul menghidupi Roh Kudus. Karena kita mungkin sudah menjadi anak-anak Allah, makanya ya, kita secara perlahan dan pasti saudara akan dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa instan. Butere langsung berubah menjadi, wah, luar biasa besok berubah. Nggak bisa. Itu hanya ada di cerita komik itu, berubah. Tapi kita enggak. Kita sadari bahwa kita perlahan dan pasti. Amin. Saudara, kalau saudara pernah nanti suatu hari di Israel, saudara akan melihat Via Dolorosa, perjalanan salib. Ya kan? Betapa perjalanan salib itu menyiksa. Ya, ada step-step di mana Yesus jatuh. Yesus jatuh. Gak kuat memikul salib yang begitu berat. Namanya Via Dolorosa. Jalan salib. Itulah yang menandakan, menunjukkan bahwa kita juga ikut Tuhan itu begitu, Bapak Ibu. Kita juga akan jatuh. Memikul salib itu tidak mudah. Berat, Bapak Ibu. Dan kita harus berhenti di satu titik untuk melanjutkan lagi perjalanan dan berhenti lagi di satu titik. Seperti itulah kita mengikut Kristus. Harus mengalami proses demi proses. Kalau dulu saya sekolah S1, saya harus berjalan lagi bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan persekolah ini. Berjuang lagi. Untuk naik ke level yang berikutnya. Lalu berhenti lagi. Dan saya berjuang lagi untuk berjalan lagi. Seperti itulah hidup kita. Proses demi proses kita harus lewati semuanya. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati kalau saudara hari ini. Mungkin menurut saudara, oh Tuhan, saya sudah letih Tuhan. Saya sudah capek, Bab. Saya berhenti dulu di sini. Enggak apa-apa. Nanti kita bangkit lagi, kita jalan lagi. Semangat lagi. Mengikut Kristus lagi. Pikul salib lagi. Nanti akan berhenti lagi di satu titik. Karakter Allah harus ada dalam hidup kita. Karakter Kristus harus nampak dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau saudara dulu hanya memikirkan tentang diri kita. Waktu kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak dipimpin Roh Kudus. Kita hanya berpikir tentang kita. Tapi pada saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hidup dalam kita, maka kita akan berubah. Kita tidak lagi memikirkan tentang kita. Tetapi kita memikirkan tentang Dia, tentang Tuhan, tentang Allah.
Kita berpikir orientasi kepada perkara-perkara di atas. Sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang di dunia. Itu karakter Kristus. Amin. Tuhan tidak, pada saat Tuhan mengalami siksaan di dunia, dia hanya satu mata dia tertuju kepada Bapa. Karena dia katakan, apa yang Bapa ingin aku lakukan, itu yang aku lakukan. Dia bisa saja, karena dia Allah. Dia bisa saja turun dari salib. Dia tidak lakukan. Karena Tuhan tidak, Allah Bapa tidak menghendaki itu terjadi. Makanya dia katakan dia taat sampai mati. Saudara siap untuk taat sampai mati? Amin. Kita akan taat sampai mati. Apapun yang terjadi. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dia yang taat sampai mati. Kita juga harus taat sampai mati. Menjadi keserupaan itu harus kita bangun sejak kita saat ini. Membuat kita menjadi serupa Kristus adalah pekerjaan Allah yang harus kita selesaikan. Katakan amin. Itu pekerjaan Allah. Dan itu harus kita selesaikan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan selalu menolong kita. Ya. Syaratnya apa? Buka hati saudara. Buka. Ya. Kalau saudara tidak membuka hati, maka pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Terus saudara akan mutar. Tapi kalau saudara buka hati saudara, untuk roh bersama-sama, roh yang ada pada kita ini, untuk bekerja bersama-sama, untuk menyatakan bahwa aku adalah anak-anak Allah. Maka keserupaan itu menjadi satu keniscayaan. Sampai kapan penyertaan Tuhan atas kita? Mungkin saudara akan bertanya, sampai kapan? Ya, kita percaya bahwa Yesus pada harinya, nanti kita akan sama-sama dikatakan bahwa dalam Filipi 1 ayat 6 bahwa Ia akan memulai pekerjaan baik di antara kita dan akan menyelesaikannya pada hari Kristus. Otoritas Tuhan bahwa kita akan selesai bersama dengan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, saya cuma ingatkan terakhir di sini adalah banyak manusia yang gagal. Ya, yang membuat gagal dan tidak menjadi serupa dengan Kristus adalah yang pertama, kesombongan. Ini yang membuat kita gagal dan tidak menjadi serupa dengan Kristus. Dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Kesombongan adalah karakter yang dimiliki oleh iblis. Ya, kita tahu iblis yang memiliki karakter itu. Kesombongan membuat Allah menjauh dari hidup kita. Ya. Yang kedua adalah kedegilan. Degil itu apa? Kalau menurut kamus besar, ya saya dapatkan bahwa degil itu keras kepala ya. Keras kepala, kepala batu begitu ya. Orang yang sulit menerima nasihat begitu ya. Dan tidak mau berubah dari suatu kesalahan. Ya, jadi saya percaya di tempat ini nggak ada yang degil ya. Semuanya baik-baik. Semuanya lembut hatinya ya. Mudah dibentuk ya. Haleluya ya. Jadi jangan kita menjadi degil. Dan yang ketiga, hidup tidak takut akan Tuhan. Mengapa orang bisa hidup tidak takut akan Tuhan? Karena dia tidak kenal Tuhan. Amin. Orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan. Ya, karena kita percaya kita di tempat ini semua karena takut akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Maka kita boleh ada di tempat ini. Ya, kita mengasihi Dia, kita haus akan Dia, kita rindu akan Dia. Ya. Jadi kita percaya kita punya Allah yang sama dengan Allah Daud. Ya. Kalau saya sering bilang ilustrasi begini, Allah kita tuh Allah Abraham, Allah Musa, Allah Daud. Allah ya. Saudara punya Allah yang sama dengan Abraham. Abraham yang dilihat Tuhan apanya? Imannya. Karena imannya Allah melihat Abraham. Dan bahkan Allah mengangkat Abraham sebagai bapak segala bangsa. Kalau Musa, apa yang dilihat Allah? Kelembutan hatinya. Ya.
Dia lembut. Tidak ada orang selembut dia di seluruh muka bumi ini. Ya, maka Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Kalau Daud, apa yang dilihat dari Daud? Pujiannya, menyembahnya. Ya. Sehingga Allah sangat suka dengan Daud. Karena dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah dari hatinya, bukan dari mulut. Banyak sekarang pemuji penyembahnya dari mulut. Tapi Daud memuji menyembah itu dari hati. Dan itu yang membuat Allah suka dengan dia. Pertanyaan yang sama. Sekarang saya tanya, apa yang Tuhan ingin lihat dari saudara? Apanya? Apa yang Tuhan ingin lihat dari saudara? Jawabannya ada di dalam saudara. Minta Tuhan lihat saudara. Pada waktu saya jatuh ke dalam, saat jatuh ekonomi saya, ada seseorang mengatakan kepada saya, dia juga bukan orang Kristen. Tapi saya percaya itu suara Tuhan. Dipakai untuk menegur saya. Dia katakan, cari perhatian dari Tuhan. Cari perhatian dari Tuhan. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Saya ini siapa? Bagaimana saya bisa mencari perhatian dari Tuhan? Tapi itu itu perkataan itu yang terus membuat saya akhirnya menyadari. Lalu saya tangkap. Ternyata Tuhan mau saya lakukan sesuatu. Pada saat orang tidur, orang terlelap, saya bangun. Saya berdoa. Pada saat orang tidur, saya bangun. Saya buka pintu depan, saya berdoa. Saya katakan Allah, ini aku Tuhan. Ini aku. Aku cuma punya Tuhan. Saya tidak punya yang lain. Ekonomi saya hancur. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya angkat tangan. Aku punya Engkau. Itu saya lakukan. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Sehingga Allah memandang kita. Melihat kita. Kalau saudara sama-sama aja. Tidur-tidur terus. Gak ada waktu sama Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang membuat hati Tuhan bergetar melihat kita? Apa? Saya selalu berintrospeksi diri. Makanya saya selalu ajak teman-teman, ayo bangun mesbah pagi, bangun mesbah pagi. Mungkin orang-orang tidur, kita bangun. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Kita punya waktu untuk Dia. Kita berkata-kata dengan Dia. Kita bicara dengan Dia. Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Jadi, jangan nuntut dengan Tuhan. Tuhan gak perlu dituntut. Saudara percuma nuntut Tuhan. Tapi kerjakan bagianmu terlebih dahulu. Setiap tokoh-tokoh Alkitab, semuanya mengalami proses. Abraham mengalami proses. Musa mengalami proses. Daud mengalami proses. Semua mengalami proses dulu. Baru hidup dimuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan kita minta kepada Tuhan. Gak perlu. Tapi kerjakan bagianmu. Sehingga Tuhan melihat, memandangmu. Kalau saudara sekarang sedang mengalami persoalan, datang kepada Dia. Lakukan apa yang bagianmu. Kerjakan bagianmu. Tuhan gak pernah berutang. Percaya sama saya.
Tuhan nggak pernah berhutang. Ya, kalau kesaksian tadi Pak James sakit, mengalami sakit. Lihat. Yang dilihat oleh Tuhan adalah iman. Iman yang menyembuhkan. Setiap orang pasti ditolong Tuhan. Ada sacrifice. Ada pengorbanan yang kita harus lakukan, kita berikan. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Bisa, saudara. Lakukan sacrifice, pengorbanan. Ambil bagian itu. Maka saudara akan menjadi serupa dengan Kristus. Percaya saya. Firman ini tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Semuanya bisa kita kerjakan. Asal kita percaya. Amin. 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Sudah saudara berserah kepada Allah? Atau saudara masih ngotot dengan cara saudara? Oh bisa Tuhan, saya punya ini, saya punya itu, saya punya isi. Masih ngotot dengan cara kita. Hari ini, saya percaya kita berserah pada Tuhan. Karena menjadi serupa Kristus adalah hasil dari berserah diri kepada Allah. Ya. Yang kedua, merdeka dari dosa. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Kalau saudara masih coba-coba, masih kompromi dengan dosa, masih membuka pintu untuk lakukan dosa, saya percaya saudara tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Karena Yesus menjalani kehidupan itu tanpa dosa. Maka kita harus semakin menganggap diri kita menjadi sudah mati bagi dosa. Tidaklah ada lagi pintu terbuka buat dosa. Ya. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman saudara. Dengan membaca firman, setiap hari merenungkan firman, lalu firman itu menjadi daging untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita gunakan daging ini, justru kita kontrol daging ini untuk menjadi serupa dengan Dia. Yesus pakai daging pada saat di dunia ini. Tapi Yesus hidup tanpa dosa. Amin. Sama seperti kita. Firman itu menjadi daging. Dan firman yang kita baca, kita renungkan, bisa menjadi daging. Untuk kita jadi kerjakan itu. Gunakan daging itu. Ya, jadi saya percaya pagi ini janji Tuhan pada kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada satu keniscayaan yang bisa kita terjadi. Ya.